الضباط الهجين الحضرة الشيخ مرسوم المدني الحضرة واحد أحمد بن عيسى الحضرة باقي المقدم محمد بن علي بعد الحضرة الشيخ عبد الرحمن سكر الحضرة الشيخ أبو بكر بن سالم الحضرة حبيب مرحبا واصل الحضرة حبيب عبد الحمد الحضرة الشيخ بدر الشيخ البنجر الحضرة الشيخ كشف نور البنجر الحضرة الشيخ عبد البنجر الحضرة الشيخ عبد محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا من الله يعلم درجات الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وأمه في الدين والدين الآخرة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمهم ثم الفاتحة أن يرزقنا العلم النافع والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلف الذي قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا نمير قلوبنا غالبا مع الهدى والتقى والأبر والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة لها ولا بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Sambung daripada kitab An-Nawadir kembali daripada tugas malaikat Israfil yang menirukan sang sakala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma tanadi yauma tuwalluna mudbirin. Artinya hari panggil memanggil, yaitu ketika hari kalian lari berpaling ke belakang. Artinya dipanggil dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Quran surah Al-Mu'min ayat 32 dan 33. Wa tasda'ul ardu, ketika adalah ditiupkan oleh sangkakala malaikat Israfil, maka bumi terbelah. Tasda'ul ardu wa yanzuruna ila sama, kemudian manusia pada waktu itu memandang ke arah langit. Fatatanatsaru alaihimul nujuma, maka berguguranlah an-nujumu oleh bintang-bintang yang ada. Setelah melihat ke langit, gugur bintang nang banyak ketika ditiupkan sangkakala. Wa taksifu syamsu, dan gerhana langsung matahari. Wa yakhsiful qamaru, dan langsung gerhana bulan. Keduanya. Wa kasyafatis sama'u sama'an, maka waktu itulah adalah langit jatuh satu persatu, gugur dari andakannya. Jadi kita bayangkan nantinya huru-hara hari kiamat yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Wal amwatu bidzalika kullihi fi ghaflatin, adalah orang-orang yang ketika itu mati pada saat itu mereka dalam keadaan kelupaan atau lalai. Hari apa ini? Bertanya, padahal sudah tahu itu adalah hari ditiupkan sangkakala. Wa yadumu dzalika 40 sanatan, dan itu berlangsung selama apa? 40 tahun. Tadi nama huru-haranya tadi 40 sanah. Jadi 40 sanah aina rasa lama. Tapi kalau sekarang sehari terasa setuan. Tapi kena 40 sanah rasa lawas benar. Kebalikannya. Au masya Allah, atau sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala bertambah lebih 40 tahun, karena Allah Ta'ala mengatur urusannya. Thumma amarallahu Israfila binafkhatis sa'fi fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil tadi melakukan tiupan kematian. Fayaqulu ayyatuhal arwahul 'aliyah, kata malaikat Israfil, wahai para ruh yang tidak ada pakaiannya. Wal ajsadul baliyatu, wahai ruh yang menjadi jasad-jasad yang rusak. Artinya apa? Rohnya sudah hilang, jasadnya tidak berfungsi lagi. Ukhruji, keluarlah olehmu, bi amrillah, dengan suruhan Allah Ta'ala. Fayashafu ayyamutu, maka mereka menghidupan sangsara tadi, yang ruh keluar daripada jasad-jasad manusia adalah apa? Yamutu, meninggal atau matian.
ahlus samawati wal ardi, baik yang berada di bumi dan di langit, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka masih hidup siapa? Wa humus syuhada'u, mereka itu adalah yang terhimpun isna asyara nafsan, jumlahnya 12 orang. Yang masih diizinkan Allah taala hidup. Siapa mereka tadi? Yang pertama Jibril, malaikat Jibril. Wa Mika'ilu, yang kedua malaikat Mika'il. Wa Israfilu, yang ketiga malaikat Israfil, masih sendiri. Wa Azrailu, yang keempat malaikat Azrail. Wa Hamalatul Arsy, dan malaikat yang memikul arsy, Ats-Tsamaniyah, yang 8 orang. Jadi 8 tambah 4 jadinya 12. Fataqufur dunya ila insin wala jinnin wala wahsyin. Pada waktu itu maka dunia sepi. Mengapa dunia sepi? Karena bila insin, tidak ada manusianya lagi, wala jinnin, tidak ada bangsa jin lagi, wala wahsyin, tidak ada lagi binatang-binatang yang melata. Habisan semuanya, mendapat tiupan sangkakala. Jadi ruhnya binatang pun tercabutan. Wa hadhihi al-mawzratu allati anzalaha iblis la'anahullah. Dan inilah enam mereka tadi. Inilah suatu pemandangan yang diperlihatkan kepada oleh iblis, yang diperlihatkan Allah Ta'ala kepada iblis. Artinya manusia, bangsa yang lain sudah habisan, tinggal iblis saja lagi. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala limalakil mauti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malakul maut. Apa kata Allah taala? Inni khalaqtu laka bi'adadil awwalina wal akhirina ahwana. Kata Allah, aku menciptakan engkau memiliki pembantu untukmu sejumlah penduduk dahulu dan penduduk yang terakhir. Wahai malakul maut, ya Tuhan, wa ja'altu bika quwwata ahli samawati wal ardina, dan aku menjadikan dirimu memiliki kekuatan penduduk bumi dan langit. Wa inni albasukal yawma athwabal ghadabi, kata Allah Ta'ala, maka pada hari ini aku memakaikan kepada engkau pakaian kemarahan, wahai malakul maut. Wa inni albasuka fa'anzil ya ghadabi wasatwati ala iblis, maka turunlah olehmu dengan kemarahanku ini, kata Allah Ta'ala, dan kekuatanku, engkau menuju kepada iblis, datang iblis. Wa adikul mauta, dan rasakan olehmu kepada iblis itu al-mauta, yang namanya kematian itu bagaimana. Wahmil alaihi bil mauti. Kemudian perintah Allah Ta'ala setelah itu, wahmil, maka bawalah kematian itu kepada si iblis. Miraratal awwalina wal akhirin, akan sebagai pahitnya dicabut orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang di kemudian hari tadi. Mina jinni, baik yang dicabut itu rohnya bangsa jin, wal insi al-afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai malakul maut, datang iblis, cabut rohnya sekarang juga. Wal yakun ma'aka minaz zabaniyati sab'una alfan. Wal yakun ma'aka, maka hendaklah olehmu, bawalah bersamamu, wahai malakul maut, malaikat penjaga neraka sebanyak 70.000 yang mengawani engkau tadi. Wa ma'a kulli wahidin silsilatun min salasilallah. Nah, dari mereka itu masing-masing, kata Allah Ta'ala, membawa rantai dari neraka, lawah wa tunadi limalikin. Kemudian pada waktu itu malaikat maut meminta izin kepada malaikat Malik. Fayaftahu abwaban niran, maka malaikat Malik membukakan pintu neraka. Setelah dibukakan pintu neraka, fayanzilu malakul mauti bi suratin, malakul maut pada waktu itu turun kepadanya dalam rupa yang seadanya. Kan wajah malakul maut bisa berubah. Datang kepada ini wajahnya seperti ini, datang kepada orang yang jahat wajahnya seperti ini, bisa berubah. Kalau kita wajah berubah kali ya, orang permainan duit,
sedikit gelang sesemot, karena sedikit menjual sesemot palsu. Kalau menyandui kan, tapi kalau malakul maut fi suratin law nazala biha ala ahli samawati wal ardi lamatu. Jika malakul maut turun menghadap kepada penduduk langit dan bumi dengan wajah yang berbeda-beda, lamatu, sungguh mereka mati yang tidak tahan melihat wajah malakul maut. Bayan zilu ila iblisa, maka turun malakul maut. Setelah dibukakan pintu neraka, maka malakul maut tadi turun menghadap kepada iblis atau menemui iblis tadi. Bayan ziluhu jazratan, maka melawan akan dia oleh iblis dengan satu kali lawan. Makanya melawan, namanya orang lawan panjang umur, dijemput dicabut ruhnya dengan apa? Dengan paksaan, dengan apa? Dijemput tadi pasti melawan. Satu kali zazratan lawan atau satu kali lawan tadi. Baidan wa qad sa'iqa minha, tetapi tidak berdaya si iblis tadi melawan daripada malakul maut. Maka qad sa'iqa, sungguh telah apa? Iblis terus sungkur, langsung pingsan. Minha walahu kharqaratun, bagi yang si iblis tadi adalah memiliki rintihan suara. Lau sami'aha, jikalau mendengar rintihan suara si iblis itu ahlus samawati wal ardi, oleh penduduk langit dan bumi, la sa'iqu, sungguh mereka akan pingsan jiwa. Bagaimana sebenarnya suara si iblis itu didengar? Kita tidak pernah mendengar suara iblis, hanya mendengar suara iblis yang mereka mengeluarkan suara yang aslinya. Fayaqulu lahu malakul mauti, setelah itu malaikat maut berkata kepada iblis, "Qif, berhentilah, diamlah olehmu. Ya khabithu, wahai makhluk yang jelek," dengan malaikat maut. Lawadhiqan nakal mauta, sungguh pada hari ini aku akan merasakan kepada engkau yang namanya kematian itu. Kam min umrin adrakta, ujar malakul maut, wahai iblis, sudah berapa banyak umur yang diberikan kepada, tidak terhitung panjangnya. Ditanya malaikat maut, wa kam min qurunin adlalta, sudah berapa lama waktu-waktu atau masa-masa yang engkau sudah banyak menyesatkan manusia. Berapa lama sudah dari awal kehidupan manusia, setelah zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sudah berapa banyak masanya sudah. Tapi dalam malakul maut sekarang kalau itu sudah tiba masanya. Wa kam min quranin adlalta fayahribu ilal masyriki, mendengar yang demikian itu maka si iblis lari ilal masyriki, ke jihad timur. Belum sampai di jihad timur, fayara malakul mauti baina ainaihi, maka dia melihat malakul maut di antara dua hadapannya. Belum sampai di jihad timur sudah berjumpa malakul maut. Bingung iblis ini. Fayahribu ilal masyriki, setelah lari daripada jihad maghrib, wayahusu fil bihari bala tuqabiluhu, iblis lagi setelah itu apa? Dia menyelam ke lautan, melarikan diri. Bala tuqabiluhu, tapi lautan tidak mau menerimanya, diusir oleh lautan. Melarikan diri, lautan tidak akan menerima. Wala yazalu yahrubu, dan senantiasa si iblis itu lari. Wala muhisa lahu, tidak ada tempat yang dijadikan untuk pelariannya. Hatta yaquma bi wasati dunia, sampai iblis itu berdiri di tengah-tengah dunia, karena waktu itu dunia sudah tidak ada lagi makhluknya, sunyi. Nah, dari ujung kelihatan, karena bumi sudah tidak ada gunungnya lagi, rata semua kelihatan jauh-jauh. Apa berdiri? Berdiri di tengah dunia, ala qabri Adam, di atas kubur Nabi Adam. Wa yaqulu, iblis berkata, ya Adam, min ajlika sirtu rajiman, menyebut orang, wahai Nabi Adam, karena engkau aku dikutuk dan dilaknat. Orang menyalahkan Nabi Adam. Malaunan, thumma yaqulu,
lima malakil maut. Kemudian iblis berkata kepada malakul maut, bi ayyi ka'sin tusqini, wahai malakul maut, aku ini kehausan. Dengan wadah apa, dengan gelas apa engkau akan memberiku air? Wa bi ayyi adabin taqbidu ruhi, dan dengan adab apa yang bagaimana engkau akan mencabut ruhku wahai malakul maut? Fayaqulu lahu, maka dijawab oleh malakul maut, bika'si lallah was-sa'iri, dengan gelas yang berasal dari neraka lallah dan neraka sa'ir yang diisi dengan air panas. Apakah kau iblis? Tidak mau iblis. Iblis nyaman juga. Mau dari kayu dari neraka lallah, nampak bau-bau dan bau macam-macam gitu. Ke iblis kenal? Wa iblisu yatamarrahu bil turab. Kemudian waktu itu iblis, apa yang terjadi? Terhempas ke tanah karena kehausan. Taratan yasihu, kadang-kadang berteriak, wa taratan ya'labu, kadang-kadang lari kayak orang yang lari tadi. Linglung, maka tidak ada menolongnya. Hatta idza kana fil mawdi'il ladzi uhbita fihi, sampai adalah iblis bertemu di tempat yang pernah dia diturunkan dan dia dilaknat di situ. Waqad musibat lahu zabani, waqad nasabat lahu zabaniyatu al-qalaliba. Di situ sudah malaikat penunggu neraka siap dengan rantai dan pemukul-pemukulnya. Untuk apa? Memukuli Adam si iblis tadi. Suratil ardu kal jamrati. Pada waktu itu adalah bagi si iblis, bumi terasa seperti api yang membara. Bagi penglihatan si iblis, patah tawishuhu fayu'amunahu bil kalalibi, maka menakutkan akan si iblis penglihatannya yang bumi tadi kayak api. Padahal iblis diciptakan dari api, tapi takutan juga. Fayu'amunahu, maka malaikat-malaikat itu mereka mengikatnya bil kalalibi, dengan malaikat itu mereka apa? Menyiksanya dengan apa? Kalalib. Itu adalah seperti apa? Sinaran kayak panas dari petir ini. Kayak sinaran petir ini. Mantap di awalnya si iblis. Faya waqafi nazari wa bi ghasasil mauti, maka tersisalah bi nazri, pada ketika dicabutnya roh. Biyosasil mauti, yang adalah pada menyakitkan seperti orang mati. Masya Allah, itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini sakit karena dicabut rohnya. Kenapa? Orang yang terakhir. Wa yaqulullah al-bihara antabna. Kemudian setelah itu dicabut rohnya si iblis dari yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka memerintahkan laut agar mengering. Ada lagi baginya. Antamna faqad inqadat muddatuha, kata Allah, wahai air, wahai lautan, engkau telah habis masanya, sekarang keringlah oleh fataqulu hatta anuha ala nafsi. Lalu kata siapa? Si bihar lautan tadi, aku sangat sedih ketika Allah Ta'ala menyuruh akan diriku mengering tadi, yang adalah dimana amwaji, ombak-ombakku, wahina ajaibi, dan daripada hal-hal yang aneh di tempatku ini sudah tidak ada lagi. Lautan membangkit. Fayasihu alaiha malakul mauti sayhatan fatufariqu miyaha, maka berteriaklah oleh malakul maut sayhatan, satu teriakan, fatufariqu miyaha, maka tercerai-berailah airnya. Airnya apa? Berlarian, tahambur. Ka'allam takun, seakan-akan air itu tidak ada lagi. Dapatnya teriakan malakul maut. Asalnya protes juga air lautan tadi, disuruh mengalir oleh Allah Ta'ala. Kemudian berteriak malakul maut, berpisahlah airnya, yang adalah airnya di air di laut itu air asin, air tawar, pada-padanya mengalir semua. Apalagi air sungai yang kayak air kuning. Air itu lagi sudah air sungai
Thumma ya'murullah malakul mauti an ya'mural jibala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malakul maut bahwa memerintahkan gunung itu apa? Antara supaya binasa, supaya hancur juga. Lalu apa yang terjadi? Qad inqadat muddatuha. Kata Allah Ta'ala, sampaikan wahai malakul maut bahwasanya gunung sudah habis masanya. Jangan dilama-lama lagi. Fayaqulullaha kadzalika, karena ada manusia yang ingin mengalir di situ. Fayaqulullaha kadzalika, maka gunung berkata, hatta anuha ala nafsi, kata gunung, aku sangat sedih. Kan di hari kiamat karena benda-benda mati pun ketika sampai masanya berbicara. Lalu kata apa si gunung, aku telah habis, aku sangat sedih. Fa'aina ardi wa aina turi, yang mananya adalah keluasanku dan kebesaranku atau lebarnya aku ini tidak bisa lagi, kata si gunung. Fataqulu tsumma ya'muru al-ardh, sehingga apa? Ketika berteriak si malakul maut, sayhatan fataduru, maka melelehlah gunung itu menjadi rata. Ada lagi yang gunung yang bagus-bagus, gunung yang ada di mana lagi, yang gunung yang ada di India, gunung Himalaya, bagus-bagus yang kayak salju di atasnya habisan semua. Apalagi yang gunung-gunung arif Cina yang bagus-bagus di atasnya rataan semuanya. Tsumma ya'murul ardh, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada bumi antarna supaya binasa. Faqad inqadat muddatuha, sungguh telah habis masanya juga. Fataqulu, maka si bumi berkata, hatta anuha al-nafsi, bahwasanya kata bumi, aku ini sedih sekali. Aina muluki, di mana kerajaan? Wa asjari, di mana pohon-pohonku? Wa anhari, di mana sungai-sungaiku? Kemana aku nih? Bilanya aku ini disuruh binasa, sungai-sungai itu kemana? Menjadi si bumi. Fayasihu 'alaiha sayhatan, maka berteriaklah oleh makhluk satu kali teriakan. Fatasaqata hidanuha, maka berjatuhanlah, saling berguguranlah hidanuha, akan dinding-dinding yang ada di bumi itu. Wa tawuru hidanuha, dan hancurlah daripadanya itu dinding-dinding yang ada di bumi, yang bentuk-bentuk yang ada di bumi. Tsumma yas'adu, meleleh juga, habis. Jadi apa lagi? Bumi hancur, gunung hancur, apalagi ada benda lagi di dunia. Tsumma yas'adu ila sana, setelah tugas daripada malakul maut selesai tadi, kemudian beliau naik ila sama ke langit. Fayasimu 'alaiha sayhatan, maka berteriak lagi malakul maut dengan sekali teriakan. Fatasifu syamsuha wa qamaruha, maka terjadi gerhana total, gerhana matahari dan bulan bergabung. Kalau kita kan gerhana ada sementara ini masih sudah heran kan? Ada ini teriakan daripada malakul maut sehingga terjadi gerhana total, malaikat basam, matahari dan bulan tak dibalik. Watan kadiru nujumuha, berhamburanlah bintang-bintang yang ada di langit tadi. Tsumma yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, ya malakul maut, wahai malakul maut, man baqiya min khalqi, siapa aja lagi yang tersisa daripada makhlukku, ada lagi? Fayaqulu, maka malakul maut berkata, baqiya Jibril, baqiya Jibril, tersisa oleh Jibril, wahai Allah Ta'ala. Wa Mikail, tersisa oleh malaikat Mikail. Wa Israfil, ajarin 4 orang lagi tersisa. Fayaqulullah, irbit ruha Jibril. Allah Ta'ala berfirman, wahai malakul maut, cabutlah nyawa malaikat Jibril. Perintahkan Allah Ta'ala. Fayaqbiduha, maka mencabutlah akan dia malakul maut, akan ruhnya malaikat Jibril. Fayaqbiduha, maka terjadilah qat'udil azim, seperti gempa bumi yang besar, goyangan alam dunia tadi dicabut ruhnya malaikat Jibril, goyangan. Kita kalah lagi perang dunia ketiga ini, goyangan semuanya. Tsumma kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, iqbi ruha Mikaila, cabutlah oleh ruhnya malaikat Mikail. Fayaqbiduha, maka dicabutlah oleh malakul maut. Kadzalika, seperti itu pula.
guncangan yang besar juga. Summa yaqulu irbid ruha Israfil. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, cabutlah olehmu ruhnya malaikat Israfil, namanya sangkakalan. Fayaf'alu kadzalika, maka diperbuat oleh malaikat maut seperti itu pula. Summa yaqulu lahu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya malakul maut idhab, hai malakul maut, tersisa engkau sendirian. Idhab, pergilah olehmu, pamut maka matilah olehmu, baina jannati wan nari, yang tempatnya di antara neraka dan surga. Di situ engkau cabut rohmu sendiri. Ketika sidirnya disuruh sidir menjabut roh dan meninggal atau wafat di antara surga dan neraka tempatnya. Fayadhabu, maka langsunglah beliau pergi, fayamutu, maka mati di sana. Firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yauma, kata Allah, siapa yang menjadi raja hari ini? Fala yujibu ahadun, maka tidak ada yang menjawab oleh salah seorang pun, karena sudah habis manusianya dan malaikat-malaikatnya ada lagi. Sepi dunia, ya Tuhan, siapa yang berkuasa hari ini? Fayaqulu dzalika, Allah Ta'ala berucap kedua kalinya, tsaniyan wasalisan, Allah Ta'ala berucap ketiga kalinya, fala yujibuhu ahadun, tidak ada yang menjawab salah seorang pun. Fayaqulu, kalau Allah Ta'ala menjawab dengan diri beliau sendiri, lillahil wahidil qahhar, sekarang ini milik Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Kuat. Jadi Allah Ta'ala berkata kepada diri beliau sendiri. Wajar karena sidik penciptanya, wajar sidik mengenal diri karena sidik penciptanya. Tsumma yaqulu ainal muluku wa ainal jababilah, kata Allah Ta'ala, di mana dulu-dulunya kerajaan-kerajaan yang bagus-bagus, wa ainal jababilah, di mana orang-orang yang pernah meninggikan diri, menyombongkan diri jadi raja, mana orangnya? Tanya Allah Ta'ala, habisan kan? Summa yaj'alul jibala kal'ihni, ay kalqutnil manfush. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan daripadanya itu gunung kal'ihnil manfush, seperti kapas yang bertebaran terbang. Summa yaqumu hadhil ardul lati 'amila 'alal ma'asi wa yansabu 'alaihim jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan hadil arda allati, dikumpulkan Allah Ta'ala yang adalah daripadanya, yang pernah daripada isi bumi itu yang penuh dengan perbuatan yang maksiat. Wa yunsabu 'alaiha jahannam, dan diletakkan dan ditegakkan atasnya neraka jahannam. Wa ya'ti badaluha bi ardi bayda. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nang bumi nang hancur tadi, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan bumi yang berwarna putih. Fatunsabu 'alaihal jannatu, setelah itu didirikan di atasnya surga. Nang daripadanya tadi bumi nang satunya yang penuh dengan tempat yang dirahmati Allah Ta'ala diletakkan di atasnya jahannam. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan lagi bumi yang berwarna putih, setelah itu didirikan atasnya surga. Yang apa gunanya? Adalah ya'ti badaluha wa tuhsyaru 'alaihal khalaiqu, supaya nantinya yang kemudian semua makhluk digiring di atasnya. Jadi nanti kita digiring nantinya di bumi yang berwarna putih. Nah, nantinya setelahnya ada surganya Allah Ta'ala. Nah, bumi satunya lagi, di situ ditegakkan neraka jahannam. Tsumma ya'muru Allah Ta'ala bi ihya'i Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya menghidupkan malaikat Jibril setelah beliau meninggal, dihidupkan kembali. Wa Mikaila wa Israfila wa Azraila, 4 malaikat dihidupkan Allah Ta'ala. Fa'awalhum, awal-awal daripada malaikat yang dihidupkan Israfilu, malaikat Israfil. Kenapa? Karena sedih nanti menghidupkan ulang. Ya sedih tadi nanti bangkit akan minas, ya kan menghidupkan sang sakala.
Jadi awal-awal dibangkitkan pulang malaikat Israfil katanya. Fayakhudhu sura minal arsy, maka malaikat Israfil itu mengambil sangkala minal arsy dari arasnya Allah Ta'ala. Karena sangkala sidikan hancur lagi, belum hancur. Sidik aja meninggal dahulu, masih hidup kembali. Nah, lalu anak mengetahui kayak aja supaya hidup pulang. Ada apa aja hidup pulang karena tidak bisa menikmati dunia yang senikmat-nikmatnya anak Allah. Mulai sudah mati hidup pulang, anak hidup pulang, mau. Tsumma ya'ti ila ridwan wa yaqulu lahu. Kemudian malaikat Israfil mendatangi kepada malaikat Ridwan. Penjaga apa? Penjaga surga. Dan terbalik. Karena malaikat Malik penjaga surga lain. Wa yaqulu lahu, kata malakul, kata siapa? Malaikat Israfil. Zayyinil jinana, wahai malaikat Ridwan, hiasilah surga. Hiasilah surga dan isinya. Di ajli Muhammadin wa ummatihi, karena Nabi Muhammad dan umatnya. Perintah malaikat Israfil. Tsumma ya'ti Jibrilu bil buraqi musrijan wa muljiman minal jannati. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menghidupkan malaikat Jibril. Supaya apa? Nantinya malaikat Jibril datang bil buraq, dengan naik buraq, musrijan muljiman, berpelanan buraqnya minal jannati, dari surga, biliwa'il hamdi, dengan membawa liwa'ul hamdi nantinya, wa bihullataini min hulalil jannati, dan membawa dua pakaian yang sangat bagus daripada pakaian-pakaian surga. Wa yaqtuna qasasan fala yaruna qabrahu sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa pakaian itu? Untuk Nabi kita. Wa yaqtuna, maka mereka itu, malaikat tadi. Nah, setelah malaikat Jibril dihidupkan, dan awalnya dari malaikat Israfil, kemudian Jibril, kemudian Mikail, Azrail, malaikat yang keempat tadi datang hendak mencari kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yaruna qabrahu, maka mereka tidak melihat di mana kubur Nabi itu, karena waktu itu tadi bumi itu rata. Fayazharu min qabrihi amudun min nuri. Lalu mereka tadi, para malaikat tadi, di mana mencari-cari kubur Nabi? Sehingga apa? Sehingga muncullah apa yang muncul? Seperti tiang yang terbuat daripada cahaya, ila ananis sama, sampai menuju jihad langit. Jadi malaikat yang keempat tadi jadi kubur Nabi, kemudian melihat cahaya yang terang menuju ke arah langit. Qala Jibril, malaikat Jibril berkata, ya Israfil, wahai Israfil, nadi Muhammadan, panggillah olehmu Nabi Muhammad. Fa innal khalaika tahsyubu bi'idadika, sebab semua makhluk akan tergiring dengan panggilanmu tadi. Fayaqulu anta ya Jibril khaliluhu bidunya. Kata malaikat Israfil, ulun tidak pantas, wahai Jibril, pian kekasih Nabi Muhammad di dunia, pian yang sering lawan Nabi di dunia, ulun kada pantas memanggil Nabi Muhammad. Pian yang tunjuk, kenapa pian tiap hari lawan Nabi, ulun tidak pantas. Panadahu anta fayaqulu, kemudian malaikat Jibril menyuruh Israfil lagi, ikam aja, masih tanya. Fayaqulu astahi minhu, kata malaikat Jibril menyuruh lagi malaikat Israfil kepada malaikat Jibril, aku malu, sumpah rasanya aku ini menjadi Jibril kurang adab. Fayaqulu Israfilu, maka berkata Israfil, nadihi anta, kalau dia itu maka ulun pun ada pantas juga. Dia sijik Israfil tadi, nadihi anta, dia dengan memanggilnya. Fayaqulu, karena beberapa kali bahasa kita yang bertujuan, itu dong, sampai malaikatnya bandar.
manusia ada badan. Malaikat nang bangsa malaikat tadi memanggil Nabi karena mau langsung beradab bertujuan sampai 2 kali 3 kali suruh. Nah, oleh karena itu Jibril karena disuruh terus-terusan apa nih? Fayaqulu ayyatuhar ruhut thayyibah. Maka setelah itu kata Jibril, wahai ruh yang baik, wahai ruh yang harum, qumi, bangkitlah oleh ila faslil qadari wal hisabi walil ardi ala rahman. Maka setelah itu bangkitlah oleh wahai ruh yang baik menuju kepada siapa? Kepada nantinya hari keputusan dan menuju kepada hari lisan amal semua hamba, dan nantinya menuju kepada hadirat Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dipanggil oleh Jibril dengan lembut, fayanshaqul qubur, maka terbelahlah kubur Nabi. Faidan huwa jalisun, ketika kubur Nabi tadi apa? Terbelah. Situ apa dia? Nabi jalisun sedang duduk di dalam kubur tadi. Berarti kan kiasnya setiap anbiya, setiap aulia ahya'un min kuburihim, hidup di kubur mereka. Dan Nabi menandakan ciri jalisun duduk di kubur itu. Yang qampu turaba an ra'sihi. Nabi kita setelah terbuka kubur tadi membuangi tanah-tanah debu-debu an ra'sihi dari kepala sipil, waliyatihi, dan membuangi debu-debu tanah yang ada di jenggot sipil tadi. Fayataqaddamu ilaihi Jibrilu wa yurfa'ulahu lataini, maka menghadaplah kepadanya oleh malaikat Jibril dan menyerahkan bagi Nabi al-hullataini, 2 pakaian yang sangat apa? Yang sangat bagus. Pakaian yang sangat apa? Yang sangat baik. Karena apa? Malaikat Jibril membawakan pakaian daripada surga. Fayaqulu ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadzal yaum, hari apa ini jangan? Nabi bertanya. Fayaqulu hadza yaumul qiyamah, wahai Nabi Muhammad, ini adalah hari kiamat. Hadza yaumul hasrati wan nadamati, ini adalah hari penyesalan, hari kerugian. Fayaqulu ya Jibrilu basyirni, kemudian Nabi kita berkata, wahai Jibril, basyirni, artinya apa? Beri kabar gembira kepada. Fayaqulu ma'il buraku, kata Jibril, ulun membawa buruk yang dahulu yang naik ke Isra Mi'raj. Nah, bawakan buruk yang wali'ul hamdi, dan ulun bawakan yang namanya liwa'ul hamdi, wattaji, dan ulun bawakan mahkota untuk dia, wahai Nabi. Fayaqulu ma'hada as'aluka, Nabi kita menjawab, bukan ini yang ulun minta, wahai Jibril. Fayaqulu, maka berkata, fayaqulu, aku tidak minta itu, wahai Jibril. Fayaqulu, maka Jibril berkata menjawab, qad zakhrafatil jannatu li qudumika, surga telah disiapkan untuk menanti kedatangan dia. Wa uqlikatin niranu, dan ditutup segala pintu neraka. Fayaqulu, apa jawab Nabi kita? Ma'an hadza as'aluka, bukan ini naul minta, wahai Jibril. Kita ditawarin macam-macam yang mau sih. Wa inna ma as'aluka an ummati al-mudnibina fala'allaka taraktahum ala sirati, dan hanya saja, kata Nabi, as'aluka, ulun minta lawan dia, an ummati al-mudnibin, bahwa ulun menanyakan
tentang umatku yang berbuat dosa nantinya kayak apa keadaannya. Ya. Nabi nanti akan sidik aja. Tak mau sidik dibawakan burung, tak mau dibawakan mahkota dari surga, tak mau dibawakan yaul hamdi, tidak mau dikasih surga menyambut sidik, tidak mau. Kalau kita datang dari jauh-jauh dihabari dulu, bikin perhiasan yang bagus-bagus, bikin arak-arakan yang lebih bagus untuk kita anaknya. Tapi kita ditanyakan, minta sidik, karena itu minta sidik, minta lawan dia Jibril bagaimana tentang keadaan umat ulun yang berdosa. Fala'allaka taraktahum ala sirati, maka semoga engkau meninggalkan mereka di siratal mustaqim. Apakah mereka ada di siratal mustaqim itu tadi? Fayaqulu Israfil menjawab akan, wa izzati rabbi, demi Tuhanku wahai Nabi Muhammad, demi Allah Ta'ala ya Muhammad, ma nafakhtu bisuri, bahwa kata si Israfil, ulun belum meniup sekalanya lagi, ulun tahani dulu. Nah umat pian tadi, fayaqulu al-ana tobat nafsi wa qurrat aini. Nabi kita jawab, sekarang ya Nabi, tobat nafsi, aku senang dan aku tenang ya Nabi. Ya Pak, mendengar maksiat tadi di mana keadaan yang berdosa dikisahkan dijawab oleh Israfil, ulun trompetnya lagi. Aku senang, aku tenang ya Nabi. Fayahudut taja, lalu Nabi mau mengambil mahkota. Wa yudhu minal buraqi, dan Nabi mendekati burung tersebut. Lalu burung berkata, fayaqulu wa izzati rabbi, demi kemuliaan Tuhanku, kata si burung, la yarquluni illa Muhammadun Abdillah, tidak akan bisa menaiki ulun ini menjadi orang kecuali Muhammad bin Abdillah. Nabi nanti tahu An-Nabi At-Tihami, Nabi yang berasal dari Nabi Tihamah, Sahibil Qur'ani, dan memiliki mujizat Al-Quran. Ulang patir. Fayaqulu anada Muhammadin, aku ini Muhammad wahai Jibril, wahai burung. Fayaqaluhu, mahalah selas burung menyapa anak-anak alaranya. Rumah yang toliku, kemudian Nabi kita pergi dengan burung itu ila babil jannati fayakhirhu sajidan, menuju kemana? Menuju ke pintu surga. Dan menuju pintu surga, di sana ketika langsung menuju pintu surga, apa yang terjadi? Fayakhirhu sajidan, Nabi kita langsung bersujud. Fayunadi munadi, maka ada yang menyeru dengan suara yang memanggil, irfa' raksaka, wahai Nabi Muhammad, angkat kepala dia. Laisa hada yaumul ruku'i wasujudi, tidak ada pada hari ini hari untuk ruku dan sujud. Umat pian hari ini tidak ada lagi ruku dan sujud. Itu di dunia aja wahai Nabi Muhammad. Bal huwa yaumu hisabi wa adabi, pada hari ini yang ada hanyalah hari ketika dihisab amal dan hari ketika akan diadab. Farfa' raksaka, maka angkatlah kepala dia. Wasal qota, dan mintalah, niscaya dia diberikan. Jawabannya langsung. Tapi tak lain minta, bisa ada jawabannya. Wasal qota, jawabannya langsung pada Nabi kita. Wasal qota, mintalah oleh dia, niscaya dia diberikan. Fayaqulu, Nabi kita berkata, ya ilahi ma wa'adtani bi ummati. Nabi kita berkata, wahai Tuhanku, wahai Allah Ta'ala, apa yang telah dia janjikan pada umat dulu. Fayaqulullah, maka Allah Ta'ala menjawab, a'taituka ma tarda bihi,
Aku berikan kata Allah Ta'ala kepada umatmu wahai Nabi, apa yang telah engkau ridhai dengannya, apa yang telah engkau senangi dengannya, apapun yang kau minta akan aku berikan kepada umatmu. Minta aku wahai Nabi, minta lagi, minta apa engkau wahai Nabi. Thumma yaqul Israfil, kemudian Allah Ta'ala yaqul Israfila, perintahkan Israfil, fayanfahu bis-suri, maka meniupkanlah malaikat Israfil pada tiupan nafkhatal ba'fi, tiupan kebangkitan. Nabi dulu bangkit, dan ditiupkan sangkala. Tidak salah pahaman, Nabi ditiupkan sangkala harus dibangkit, salah. Jadi Nabi bangkit dahulu, hanya malaikat Israfil meniupkan sangkala untuk dibangkitkan. Kalau yang di buku kan, di buku sejarah akidah, bahwasanya Nabi ditiupkan ketika mendapat tiupan sangkala, mendengar tiupan sangkala dibangkitkan lain. Ini salah paham. Nabi bangkit dahulu sini dijemput oleh malaikat nomor 4 tadi. Hanya ditiupkan sangkala oleh malaikat Israfil. Ayaqulu, ujar malaikat Israfil, ayyatuhal idhamun nakhirah, wahai tulang-tulang yang sudah rapuh, wal ajsadul baliyatu, wahai jasad-jasad yang sudah binasa, yang sudah hancur, wal juludul mutamazziqatu, wahai kulit-kulit yang sudah berobek-robek, wasyu'urul mutasaqitatu, wahai kulit-kulit yang sudah paculan. Panggilan Israfil tadi, bersatulah olehmu, berkumpullah olehmu al-fasla, menuju hari diputuskan al-qadha, segala keputusan. Fayaqumuna biidznillah, lalu mereka semua bangkit dengan izin Allah Ta'ala. Fayanzuruna as-sama, maka mereka melihat ke arah langit. Dibangkitkan tadi yang ini di pelengkalan langit. Qad muzikatil, nah langit sudah tidak ada lagi, arah ke atas kada lagi. Wal ardu, dan melihat bumi, qad budilat, sungguh telah digantikan Allah Ta'ala tadi yang berwarna putih. Wasyamsu qad qusifat, dilihatnya matahari telah gerhana. Wal isyaru qad utilat, dan daripada seluruh daripada al-isyar, kelompok-kelompok sudah tidak ada lagi. Wa utilat wal mawazinu qad musibat, dan mereka melihat segala wazan atau timbangan amal qad musibat, sungguh sudah diletakkan, diangkat. Jadi kita sudah hari ini hari timbang amal sekalinya. Jadi kita dibangkitkan sudah hari keputusan hari ini. Wal jannatu qad uzlifat, dan sungguh adalah pada waktu itu surganya Allah Ta'ala uzlifat, sungguh apa? Telah disiapkan. Yang mana yang masuk surga duluan, yang mana masuk surga di akhir. Uzlifat wa hakadha, dan inilah daripada prosesnya tadi. Panjang proses ketika dihidupkan sangsalan untuk hari kebangkitan. Fayaquluna, dari sebagian manusia ada yang menjawab, ya wailana, dan surah Yasin, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini jawaban orang-orang yang kafir. Celakalah kami, man ba'atsana, siapa yang telah membangkitkan kita atau kami, min marqadina, dari tempat tidur kita ini. Yang orang kafir akan berlawas dalam kubur. Jadi ucapannya seperti ini. Kalau itu dan mereka berikan kami tolong, berikan kami, berikan Allah. Sudah hidupkan kebangkitan. Apa? Hanya mana dalam kubur tadi berikan ini. Melihat ditimbang amal macam-macam, kalau takutan, berikan dalam kelawasan mah perbuatan beri. Fayaqulu lahul mu'minun, orang beriman ketika dibangkitkan melihat macam-macam timbangan amal, mereka berkata, hadza ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala yang bersifat rahmat dengan kita, dan sungguh benar oleh para rasul yang diutus Allah Ta'ala. Jawaban orang beriman,
Alhamdulillah kita bangun dari tidur kita akan menuju tempat yang sebenarnya. Yang beriman tadi. Fayakhrujuna minal quburi qiyan, maka mereka itu keluar daripada kubur dalam keadaan lapar. Fayursilullahu alaihim, nang orang kafir tadi, nang kalau dari kubur kafir dalam keadaan lapar, Allah Ta'ala kirim kepada mereka naron akan api dari neraka. Tasuquhum, nang mereka dihalau ilal mahsyari sampai menuju kepada mahsyar. Fayuqimuna, mereka itu bertetap di mahsyar itu salatu mi'ati amin, 300 tahun yalqun, dalam keadaan menangis sedih. Dengan menolonginya kelaparan tapi dihalau oleh api itu, api yang menjilati mereka tadi sampai menuju mahsyar. Lawas di mahsyar bagaimana 300 tahun menangisan karena menolonginya, ngorohong terus loh sampai habis banyak mata. Dan menolonginya 300 tahun. Jika omongan kaki lebih. Cukup. Sifatul suri yang awam maka dia diamali. Dan selain mudahkan Allah Ta'ala. Presiden Allah Ta'ala tidak sokhorina. Dijukan kepada soal yang benar kita dikumpulkan bersama dan surga gedung bersama Rasulullah SAW. Kita tidak bergantikan Allah SWT daripada nazarahi Muhammad dan Madinah Rasulullah SAW. Berarti Nabi Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Muwafaqihna fi din wa ala al-ta'wil. Muwafaqihna fi din wa ala al-ta'wil. Muwafaqihna fi din wa ala al-ta'wil. Al-badalina fi dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Tawaqina wa'adana Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.